Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kisah yang berjudul Rasa Lapar Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang terkenal sangat miskin. Akan tetapi ia memiliki sangat banyak ilmu dan hafalan yang sangat kuat. Dia seringkali merasa kelaparan, bahkan sampai-sampai ada kalanya ia harus menahan perutnya ke tanah untuk menahan lapar. Dan bahkan ia terkadang harus menganjal perutnya dengan batu karena lapar. Pada suatu hari Abu Hurairah sedang duduk di jalanan. Nabi SAW pun lewat dan tersenyum kepadanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Berkatalah Rasulullah SAW, "Wahai Abahir." Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Labbaika ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ikutlah denganku." Kemudian Abu Hurairah pun mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah pun mengizinkannya untuk masuk. Sesampai di rumah, Rasulullah melihat ada segelas susu. Lantas ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Kemudian istrinya pun menjawab, "Dari si Fulan. Ia menghadiahkannya untukmu." Kemudian beliau pun lantas memanggil Abu Hurairah, "Wahai Abahir, labbaika ya Rasulullah. Pergilah dan panggil Ahlu Suffah." Ahlu Suffah adalah para sahabat Nabi yang tinggal di masjid karena tidak memiliki harta dan keluarga. Di situ Abu Hurairah pun merasa berhak mendapatkan tegukan pertama karena agar bisa mengembalikan kekuatannya yang hilang, dan tentu jika Ahlu Suffah datang, ia yang akan melayaninya. Namun Abu Hurairah pun tidak mau menentang perintah Rasulullah SAW, maka ia pun segera berangkat memanggil Ahlu Suffah dan mereka pun datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir, labbaika ya Rasulullah, terimalah susu ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah pun menerima gelas susu tersebut dan memberikannya kepada orang pertama. Kemudian orang pertama itu minumnya hingga puas. Kemudian gelas itu pun dikembalikan kepada Abu Hurairah dan diberikan kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa kenyang. Kemudian gelas itu diterima lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Bahir, labbaika ya Rasulullah. Sekarang tinggal kamu dan aku." "Benar ya Rasulullah. Sekarang duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah pun duduk dan minum susu tersebut. Rasulullah SAW terus memerintahkan Abu Hurairah untuk meminum susu tersebut sampai Abu Hurairah berkata, Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak lagi tempat di dalam perutku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau lalu memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca bismillah, lalu meminum susu itu. Ceritakan kembali dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Hal yang dapat dipetik dari kisah yang saya sampaikan tadi adalah ketaatan Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Karena dengan ketaatannya, segelas susu bisa menjadi cukup untuk mereka semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.